Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Aidil Landriani. Saya dari jurusan Agroteknologi Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan memberikan penyuluhan pertanian mengenai budidaya tanaman emprit di dalam polybag. Sebelumnya, untuk Bapak silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nasuha Dari desa dari Desa Bekasidu, RT 3 RW 2, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk menyempatkan waktu untuk mengikuti penyuluhan hari ini. Jadi di sini saya akan memberikan materi budidaya tanaman jahe emprit di dalam polybag. Kenapa saya mengambil materi ini? Karena budidaya tanaman jahe emprit adalah salah satu untuk memanfaatkan lahan yang masih kosong, memanfaatkan ruang kosong di lingkungan, bisa memanfaatkan polybag maupun pot-pot yang diisi oleh media tanam sehingga dimanfaatkan dan untuk menanam tanaman obat. Salah satu tanaman obat yang bisa ditanam adalah jahe emprit. Selain memiliki banyak manfaat, jahe emprit juga memiliki nilai jual yang tinggi. Penggunaan teknik penanaman sederhana juga dapat menghasilkan panen yang melimpah. Karung atau polybag yang digunakan untuk menanam jahe akan terisi penuh dengan rimpang jahe. Perlakuan seminimal mungkin dengan alat dan teknik yang sederhana dapat menghasilkan hasil yang cukup melimpah. Pemanfaatan serta budidaya jahe dapat dilakukan dengan mudah dan juga biaya yang tidak terlalu mahal. Berikutnya saya akan menjelaskan budidaya jahe dilakukan di polybag, kenapa tidak di lahan ataupun di persawahan. Cara budidaya jahe bisa dilakukan dengan media yang polybag. Hal ini bertujuan untuk menghemat lahan serta memaksimalkan hasil panen yang melimpah. Sebagaimana diketahui, jahe merupakan tumbuhan yang banyak ditanam karena khasiatnya yang dimanfaatkan dalam berbagai hal, diantaranya sebagai rempah-rempah dan tanaman obat. Jahe termasuk tanaman herbal untuk mengobati asam lambung, juga sebagai tanaman obat pembersih ginjal. Tanam jahe dengan media karung atau polybag tidak sulit dan tidak memakan tempat besar, namun bisa hasilnya tinggi. Misalnya jika kita menggunakan tanah di kebun, hasilnya dapat digunakan sekali panen hanya 1-3 kg. Sementara di karung maupun di polybag bisa lebih dari 10 kg. Keuntungan lainnya adalah waktu tanam digunakan media karung atau polybag lebih singkat, hanya 8-10 bulan. Sementara di dalam lahan kebun harus lebih dari 1 tahun. Selain itu, di lahan di kebun kurang bagus jika terus-terusan ditanami jahe. Kualitas tanah akan berkurang, panas dan unsur haranya akan semakin habis. Keuntungan menggunakan karung atau polybag simple adalah memberikan estimasi pengeluaran dan biaya. Misalnya untuk 1 karung diisi cukup hanya 1 tunas yang dengan harga sekitar 1.000-1.500 dan memakan 8-10 bulan apabila menggunakan polybag. Selanjutnya saya akan memberikan pendahuluan mengenai pengenalan tanaman jahe. Tanaman jahe dikenal dengan 3 jenis. Yang pertama adalah jahe gajah, yaitu disebut juga sebagai jahe putih atau jahe kuning yang besar, atau disebut juga dengan jahe badak. Yang kedua adalah jahe emprit. Jahe emprit adalah jahe dengan rimpang yang agak pipih, berwarna putih dan beraroma tajam, biasanya digunakan untuk minuman atau makanan karena memiliki bau yang sangat enak. Kemudian yang terakhir adalah jahe merah. Jahe yang berwarna sedikit kemerahan dan ukurannya lebih kecil dari jahe putih atau sama dengan jahe emprit. Jahe merah selalu dipanen setelah tua dan memiliki kandungan minyak atsir yang banyak sehingga banyak digunakan untuk farmasi maupun obat-obatan. Ini saya membawa contoh tanaman jahe emprit yang biasa digunakan untuk petani untuk penanam. Saya akan menjelaskan faktor-faktor budidaya jahe yang menguntungkan. Faktor-faktor yang memungkinkan budidaya jahe emprit yang menguntungkan
Ya, dan dapat mendukung keberhasilan budidaya jahe emprit. Faktor tersebut yang pertama adalah permintaan jahe emprit yang cukup tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri. Sesuai dengan keadaan saat ini kan pandemi COVID-19, jahe merupakan salah satu tanaman obat yang populer saat ini. Kemudian tanaman jahe bisa tumbuh sekitar 0 sampai 2000 meter di atas permukaan laut dengan cakupan tempat budidaya yang sangat luas. Kemudian untuk teknik budidayanya yang tidak sulit dan relatif mudah dengan menggunakan media tanam di polybag saja itu dapat dilakukan. Kemudian harga jual jahe emprit itu menurut pasaran saat ini memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi daripada jahe mentah. Untuk produk olahannya dapat digunakan seperti sirup jahe dan lain-lain. Kemudian belum banyak orang yang melakukan budidaya jahe sendiri. Berikutnya saya akan menampilkan sebuah video mengenai cara menanam jahe di polybag. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai cara menanam tanaman jahe dan perawatan selama budidayanya. Yang pertama adalah persiapan alat dan bahan. Yang pertama adalah siapkan polybag dengan ukuran 40 atau 50 cm atau gunakan karung bekas pakan ternak atau beras dengan diameter sekitar 40 sampai 50 cm. Kemudian untuk karungnya itu dapat digulung agar sesuai dengan ketinggian. Jika ini lebih ekonomis, saya sarankan hanya menggunakan polybag karena media pengisi yang dibutuhkan tidak sebesar pengisian kantong pakan ternak. Setelah polybag sudah siap, cukup buat media pengisian polybag dari campuran tanah, pupuk organik, dan pasir dengan perbandingan 2:1:1 atau 3:2:1. Di sini kita akan memilih setiap media tanam pengisi yang harus dicampur nanti. Yang pertama adalah tanah. Tanah sebagai media pertumbuhan budidaya jahe adalah tanah yang gembur dan subur. Tanah yang gembur adalah tanah yang rapuh yang dibuat dari tanah liat, pasir, dan debu dengan proporsi yang seimbang setiap tahap. Tanah yang subur dianggap media tanam yang mengandung banyak unsur hara. Kemudian adalah pasir. Pasir dianggap penting jika tanah digunakan mengandung liat yang tinggi. Tanah pasir mengandung banyak dekomposit mineral yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian yang kedua adalah pemilihan bibit jahe. Media tanam dan media pengisian yang telah disiapkan dapat dilakukan pemilihan bibit jahe. Ada beberapa kondisi memilih benih jahe yang diperlukan untuk mengetahui kualitas yang baik untuk ditanam. Yang pertama adalah bibit diperoleh dari tanaman jahe yang sudah tua. Untuk melihatnya sangat mudah, hanya untuk dilakukan dengan bagian kanopi atau daun yang kering menunjukkan bahwa jahe telah siap ditanam atau berumur 9-10 bulan. Kemudian rimpang jahe telah melewati masa istirahatnya, yaitu berlangsung 1-5 bulan. Berikutnya, jahe yang dipilih adalah masih segar dengan rimpang subur dan tampaknya tidak menjadi masalah karena kukuman atau pembusukan. Kemudian ada bibit tidak disimpan terlalu lama di luar tanah karena nantinya akan mempengaruhi kualitas benih. Rimpang jahe yang dipilih sebagai biji dipotong-potong dengan pemotong bersih atau dengan memecah rimpang sampai 2-3 tunas, masing-masing berat 20-30 gram. Singkatnya, saat memilih tanaman jahe, Anda dapat menyiapkan benih dari kebun. Pilih benih yang berumur 9-10 bulan ke atas, memiliki ukuran rimpang yang besar, memiliki warna yang cerah, sehat, dan memiliki tekstur yang halus. Dan keringkan jahe sebentar, lalu simpan di suhu kamar selama 1-1,5 bulan sebagai masa istirahatnya. Kemudian adalah cara pengembangan. Cara pengembangan yaitu meletakkan benih jahe di tempat yang lembab sehingga biji dapat berkecambah dengan baik dan lakukan pemeriksaan setiap hari ketika
benih sudah mulai mengering. Dalam waktu sekitar 2 minggu, benih akan mulai berkecambah dan siap untuk disemai. Kemudian untuk cara penamaian, yaitu cara jahe menabur di kotak vertikal seperti dalam video tadi, dengan mengambil kotak ukuran sedang, kemudian balikkan biji jahe dan tutup kembali. Lanjutkan sampai benih jahe sudah habis. Biarkan selama beberapa hari dan biasanya mencapai 1 bulan, benih mulai tumbuh, dan biarkan lagi biji sampai ketinggian kira-kira 10 cm dengan 3-5 daun yang sudah muncul. Kemudian adalah tahap penanaman jahe. Menanam bibit jahe yang telah tumbuh di semai harus mampu beradaptasi dengan lingkungan yang teduh atau tidak terkena sinar matahari langsung sekitar 1,5 hingga 2 bulan. Dan jangan langsung menaruh di tempat terbuka yang terkena sinar matahari langsung. Menanam bibit jahe dalam polybag harus dilakukan hati-hati. Buat lubang di tengah dengan ukuran benih dalam polybag yang mendukung campuran tanah dan pasir sebagai media tanam. Kemudian panaskan kembali media pengisian untuk mendukung tanaman yang sudah tumbuh. Proses penanaman selesai di sini dan hanya perlu menuangkan media tanam dan biji dengan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian untuk perawatan dan pemeliharaannya, cara yang mudah untuk menanam jahe emprit dalam polybag adalah pengobatannya. Perawatan atau pemeliharaan jahe ditanam mencakupi berbagai kegiatan melalui penyiraman, menghilangkan organisme yang mengganggunya, pemupukan, dan memerangi hama dan penyakitnya. Kegiatan ini harus dilakukan secara rutin setiap hari agar jahe dapat tumbuh secara ideal. Penyiraman dilakukan setidaknya sekali sehari. Dalam cuaca yang panas harus dicuci sehari atau 2 kali. Kemudian adalah tahap pemanenan. Jika setelah jahe ditanam berusia minimal 10 bulan, panen dapat dilakukan untuk mengetahui jahe mana yang siap dipanen. Kita semua dapat mengenali tanaman jahe yang sudah ditanam dari penampilan tanaman. Tanaman yang siap panen adalah umurnya yang sudah tua dengan tanda-tanda daun dan batang menguning dengan daun yang mengering. Panennya tidak sulit, hanya perlu menusuk atau merobek polybag ketika sudah membusuk. Berikut tadi adalah pemaparan materi mengenai penanaman jahe di polybag. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya, sedikit ada pertanyaan itu masalah penunjang pertumbuhan jahe itu apakah ada perlu pemupukan buatan? Untuk pemupukan sendiri dilakukan di awal dan juga ada pemupukan susulan. Untuk pemupukan susulannya sebaiknya saya sarankan menggunakan pupuk organik berupa pupuk kompos maupun pupuk kandang dengan dosis sekitar setengah kilogram setiap polybag. Kemudian untuk pupuk buatannya saya sarankan menggunakan pupuk urea dengan dosis 20 gram setiap polybag, ditambah lagi dengan pupuk TSP yaitu 10 gram, kemudian pupuk zeta sebesar 10 gram, kemudian dapat ditambahkan kembali untuk pemberian unsur fos. Itu dapat digunakan pupuk SP36 sebanyak 10 gram. Apakah ada pertanyaan kembali? Setelah waktu pemupukan kayaknya gimana? Setelah waktu pemupukan atau 2 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan? Untuk pemupukannya sendiri itu pupuk susulan dilakukan setiap 2 bulan diberikan pupuk susulan, kemudian 4 bulan diberikan susulan, kemudian untuk 6 bulan diberikan pupuk susulan. Gitu. Sekian penyuluhan pertanian dari saya, semoga bermanfaat mengenai materi budidaya tanaman jahe di polybag, dan terima kasih atas antusias Bapak mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.